Baik ibu-ibu, apa kata Ummu Salamah? Ma kharajan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min baiti qattun illa rafa'a tarafahu ila sama. Tidak pernah Nabi SAW keluar dari rumahku. Jadi di sini sunnahnya ibu, beliau mengatakan Nabi SAW tidak pernah keluar rumah saya kecuali mengucapkan ini sambil beliau mengarahkan pandangannya ke atas langit. Ini menunjukkan bu, di antara sunnah ketika baca ini melihat ke atas. Allahumma inni. Jadi ada kemungkinan bu di luar rumah karena langit nggak kelihatan dari rumah bu. Nah jadi kalau di keluar rumah pintu, tapi rata-rata ibu-ibu punya kanopi ya jadi berarti di luar pagar. Ya. Atau di kanopi bu mungkin ada sedikit kelihatan langit, atau ibu kalaupun tidak juga, yang penting di rumah melihat ke atas ya. Yang penting melihat ke atas, lalu kita berdoa dengan ini, Allahumma inni a'udzubika, boleh semuanya? An adillah au udallah au azillah au uzallah au azlima au uzlama au ajhala au yujhala alayya. Ya, agak sedikit di lidah kita agak ini ya, susah ya, karena ada A dan ini indahnya bahasa Arab. Hanya beda A, beda harakat A dan U itu bisa berubah maknanya. Adriba, aku memukul. Udriba, aku dipukul. Itu bedanya bu ya, hanya beda harakat, beda jauh. Satu jadi objek, satu jadi subjek. Ini tadi azlima, aku yang menzolimi. Uzlima, aku yang dizolimi. Makanya hati-hati bu, kalau bahasa Arab nggak boleh salah bu. Harakatnya, makhrajnya nggak boleh salah. Taib, hadis ini datang dari lafaznya adalah Abu Dawud dan lainnya bu ya. Baik, mari kita lihat apa artinya bu. Allahumma inni a'udzubika, apa artinya a'udzubika? Berlindung kepadamu. Ya, dan ini adalah ibadah. Isti'adzah itu ibadah ibu, tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah Azza Jalla. Kalau istilah kita di Indonesia ini namanya tolak bala. Isti'adzah itu bahasa Indonesianya tolak bala. Ya, maka isti'adzah hanya kepada Allah. Dulu para sahabat sebelum masuk Islam, kalau melewati perjalanan ada tempat yang dikenal angker bu, mereka akan mengatakan, wahai penguasa jin, mohon izin kami mau lewat. Maka Nabi mengatakan, tinggalkan ucapan itu. Ucapkanlah apa bu kalau melewati suatu tempat? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Berlindung kepada Allah, bukan lagi berlindung. Sekarang orang begitu bu, lewatin tikungan ini, tot gitu loh. 3 kali tot, apa ini bang? Ini semacam kayak kulonun Ustaz. Wah, coba lihat kalau orang melewati tempat terowongan lah, apalah, ya boleh. Minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kalau biasanya ibu dulu orang Arab kalau melakukan perjalanan ibu, dia kalungi. Ada kalung ini biasanya dari onta yang sudah beranak 3 kali, wanita semua dan sudah tidak punya. Nah itu onta yang ini. Kemudian kalungnya diambil, dianggap kalung keramat. Maka dikalungi kepada hewan yang akan dijadikan kendaraan supaya kendaraannya tidak tergelincir lah apalah. Nah sekarang kekiniannya apa? Ditaruh di spion di depan kaca, apalah, ada inilah, ada itulah yang katanya untuk tolak bala. Ini syirik bu, syirik kecil. Biasanya tasbih lah, atau ayat kursi lah, atau apalah. Ya, biasanya ada juga yang satu mata. Orang Turki ya, kalau orang pergi ke Turki Istanbul itu ada yang satu mata itu, yang orang dulu orang kuno mengatakan itu tolak bala. Ini tidak boleh bu. Ya. Dulu waktu pesantren kami dibangun, nah saya nggak tahu ada salah satu tukang yang naruh gantung pisang. Saya pas lihat-lihat, apa ini bang? Dia gak grogi, Ustaz. Oh nggak boleh, copot, minta kepada Allah. Nggak tahu kenapa pisang, katanya supaya mungkin ini pisang sayang itu dimakan, kalau nggak dimakan ini hanya digantung. Rupanya itu semacam ritual kalau bangun-bangunan. Adalah macam-macam ibu ya. Ini ibu ibadah. Isti'adzah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari segala bahaya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzubika, aku berlindung kepadamu. Ya.
Fa innal musta'adza minhu nau'ani. Isti'azah itu kata Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ada dua jenis. Fa nau'un mawjudun yusta'adzu min dararihi allati lam yujad ba'du. Yakni sesuatu yang sudah ada yang dikhawatirkan akan memberi bahaya. Kita berlindung itu. Sudah ada, cuman kita berlindung agar tidak memberi bahaya kepada kita. Yang kedua, naun mafqudun yang tidak ada. Yusta'adzu min wujudi yang kita khawatirkan akan datang bahaya. Bahayanya belum ada. Tapi kita berlindung artinya berlindung dari adanya bahaya itu. Nah, sekarang sudah ada tapi belum membahayakan kepada kita, maka kita berlindung kepadanya. Ya. Nah, itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Setan termasuk yang sudah ada atau yang belum ada, Ibu? Sudah ada. Dia ada mengelilingi kita nih. Mencari celah untuk menggoda kita 24 jam, Bu. Setan itu tidur gak sih, Bu? Ada istirahat siangnya gak, Bu, setan itu? Ada liburannya gak? Wahai manusia, sorry kita sekarang berlibur. Kata para ulama, kalau mereka istirahat maka niscaya kita juga bisa istirahat. Kita tidur, dia terus mengganggu kita. Makanya Nabi mengatakan mimpi buruk. Mimpi itu ada 3. Di antaranya adalah takhwifus syaitan. Setan yang menakut-nakuti kita dalam mimpi. Allahu Akbar. Jadi nggak pernah tidur itu setan, Bu. Dia melihat kita, kita nggak bisa melihat dia. Apa nggak musuh besar itu? Nah, yang kedua dari godaannya belum tidak ada tapi akan menggoda nanti. Nah itu hamas. Kemudian jadi yang sekarang ini dari sesuatu yang kita khawatirkan akan datang menggoda kita. Baik, kita lihat, Ibu. Apa saja? An adilla, dari kesesatan. Jangan sampai aku sesat. Ya. Aku berlindung kepadamu dari sesat. Aku sendiri sesat. Maknanya apa? Adilla an tariqil hidayah wa an salikha anu. Aku sesat dari jalan petunjuk dan terjatuh tergelincir dalamnya. Ya, lawannya sesat apa, Bu? Hidayah. Ya, maka ibu-ibu kita mungkin disesatkan oleh syaitan sehingga jalan kita tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Au udalla, atau aku disesatkan orang. Ya, bitazyinil qabihi wa tajmilil munkari min qaranaisu. Min qaranaisu atau min qaranaisu. Ibu, kita disesatkan orang dengan sesuatu yang buruk dijadikan indah. Ya, sehingga kita salah. Ya, Ibu, kesesatan itu, Bu, dalam 2 bentuk. Bisa dalam bentuk syahwat, bisa dalam bentuk syubhat. Ya. Dan diantara iblis itu adalah memperindah sesuatu yang buruk. Lihat, Ibu, Nabi Adam ketika digoda untuk memakan buah. Apa godaannya iblis, Bu? Bagaimana cara menggodanya? Dia membuat indah perbuatan. Oh, ini buah namanya buah khuldi. Buah kesesatan. Makanya diantara, Ibu, cara setan itu adalah menamakan sesuatu yang buruk dengan nama-nama yang indah. Riba dinamakan apa, Bu? Ya, indah atau tidak, Bu? Riba namanya apa? Zina namanya apa? Nikah mut'ah. Atau apa ya? Macam-macam ya, Bu. Ya, pacaran namanya ta'aruf Islami. Aduh. Ya, musik dengan apa? Musik religi, ada aja. Naam. Au udallah, yakni disesatkan dengan apa? Ya, Ibu, kita tidak tahu ternyata jalan ini, maka semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberi petunjuk kepada kita, Ibu. Jalan-jalan, saya pernah ketemu orang, Ustadz, saya masuk ke semua aliran. Pertama kali saya hijrah, dia mantan artis, Ibu. Saya masuk ke ini, saya masuk ke ini, saya masuk ke ini. Masuk semua aliran sesat dia sebutkan. Saya nggak tahu namanya artis, Ustadz, saya baru masuk, saya pengen taubat. Masuk, dia sebutkan nama-nama kelompok inilah, kelompok ini, kemudian. Ya. Sampai berakhir ya dia menemukan jalan kepada manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Sebelumnya dia ya Allah Ta'ala, Ibu. Ya, makanya, Ibu, orang-orang yang baru masuk Islam, yang baru tobat ini jangan sampai salah bergaul. Ya, dia ngelihat orang baru masuk Islam, lihat casingnya kan, oh ini kayaknya begini. Jangan salah, aliran sesat juga, Bu, banyak yang bercadar. Ya, aliran SYIAH misalnya, ya mereka yang bercadar. Syiah ya, sebut aja namanya. Iya. Aduh. Iya.
menyimpang kan ya. Ya kita Ibu, kita berlindung. Au udallah, aku disesatkan. Hanya Allah Ta'ala yang memberi hidayah kepada kita semua. Kemudian au azilla. Azilla artinya apa Bu? Tergelincir. Ya kalau bahasa kita tergelincir. Atau tergelincir itu Bu, sesuatu yang kita tidak sengaja. Pernah ada orang yang sengaja tergelincir? Enggak ada. Artinya Ibu, ini sekarang kita seolah-olah kayak kejebak sesuatu, kita pikir indah, oh ternyata jelek. Ini namanya tergelincir. Ya, azillah di sini anzalika ila al-ma'siyah min ghairi qasdin wa amdin. Tanpa sengaja kita pergi ke sesuatu, kita pikir tempat ini baik, ternyata waduh. Ini namanya tergelincir. Ya, kalau sengaja itu bukan tergelincir namanya. Makanya Bu, di antara doa Allahumma gfirli khati'ati wa amdi wa jahli, ada ya Allah ampunilah dosaku yang sengaja, yang tidak sengaja. Ya, itu semuanya. Adapun uzalla, digelincirkan, ya, yuqiuni ghairi ifizzala, yaitu orang lain yang menggelincirkan kita, kayak disorong tuh. Ya, ada saja ya manusia yang membuat kita. Dan ibu-ibu, saya ingatkan ibu-ibu, ada satu tabiat ahli maksiat, yaitu pengen orang lain juga bermaksiat yang sama. Khususnya katanya perempuan. Perempuan itu kalau sudah bermaksiat, dia ingin perempuan lain punya maksiat yang sama dengan kita. Makanya orang-orang kafir itu Bu, wanita-wanita kafir Bu, mengumandangkan apa Bu? Emansipasi, kebebasan, karena pengen wanita muslimah seperti mereka. Makanya hati-hati Bu. Ya. Taib, ini azillah, digelincirkan. Yuqiuni ghairi fi zulal atau fi zalal bisababi ghaflatin atau syahwatin muharramah. Sebab apa kita digelincirkan? Karena kita dikuasai oleh syahwat kita. Ya, atau kelalaian kita. Ya, ini biasanya orang yang nggak pernah belajar agama Bu. Ya, biasanya coba Bu, teroris siapa yang dia lihat Bu? Siapa yang dia incar yang teroris ini? Orang-orang yang nggak kuat agamanya, orang yang anak-anak muda yang langsung didoktrin. Ini jadi teroris. Ini disesatkan, digelincirkan. Ya. Au azlima, ya ini berbuat zalim kepada orang. Kezaliman itu bisa menyangkut harta orang, bisa menyangkut kehormatannya, ya, bisa menyangkut darahnya. Au uzlama, atau saya dizolimi orang lain. Kemudian ajhala, aku berbuat bodoh, aku najahilan. Ya ini apa maksudnya jahil? Berbuat dosa. Pelaku dosa ibu-ibu di dalam Al-Quran banyak disebut dengan sifat jahil. Innamat taubatu 'alallah lilladzina ya'maluna su'a bijahala. Lantaran kebodohan. Bodoh akan haknya Allah, bodoh akan haknya manusia, sehingga dia bertindak bodoh, artinya berbuat dosa dan maksiat karena ketidaktahuannya akan kebesaran Allah. Kenapa dia bermaksiat ketika dia sendiri? Dia bodoh akan hak dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. O yujhala alayya, atau aku dibodohi. Ya, dari orang-orang bodoh atau orang-orang sesat, dia membodoh-bodohi kita dengan maksiat.